Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya sahabat Al-Quran? Kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah di majelis ini kita akan mempelajari tentang makharijul huruf. Apa Bapak Ibu? Makharijul huruf. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai daerah, dari luar negeri, dan juga tentu semuanya mudah-mudahan menjadi isyarat kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada salawat terlebih dahulu. Salawat serta salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang mengajarkan kita Al-Quran, yang mengajarkan kita bagaimana hidup di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam pelajaran Majelis Ta'lim Darul Hidayah, ada yang kita kenal dengan tajwid, yang mana kita sudah belajar tentang Tuhfatul Atfal, kita sudah belajar juga tentang beberapa qiraat, dan khusus hari ini kita masuk dan lanjutkan pelajaran makharijul huruf. Sebelum kita masuk kepada praktek, kita pahami terlebih dahulu secara teori. Silahkan dibuka makalahnya halaman pertama. Tolong admin ditampilkan makalahnya. Nanti yang belum dapat dihubungi admin untuk bisa disiapkan ke WA group. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah itu makharijul huruf? Wa ma yang dimaksud dengan makharijul huruf? Wa ma adraka ma makharijul huruf? Jadi kalau kita lihat definisi itu dari dua kata, makharijul dengan huruf. Kita fokus kepada makharijulnya dulu. Makharij ini adalah plural, jamak dari kata makhraj. Apa Bapak Ibu? Makhraj. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada mim di depan, maka itu artinya tempat. Makhraj, tempat keluar. Sama dengan masjid. Masjid, tempat untuk sujud. Majlis, tempat untuk duduk. Kemudian apa lagi? Musola, tempat untuk sholat. Setiap ada huruf mim di awal, dan itu menandakan ismul makan, maka itu dijadikan tempat. Kembali kepada makhraj, kharaja. Jadi tempat keluar. Ada kalimat huruf. Jadi ini semuanya jamak. Huruf. Harfun, harfani, huruf. Satu huruf, dua huruf. Karena huruf hijaiyah ini ada 28. Mayoritas ulama mengatakan 8 walaupun ada yang mengatakan selain itu. Tapi kita tidak membahas perselisihan perbedaan pendapat. Tentu yang dibahas ini adalah 28 huruf. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf-huruf. Itu kalau jamak. Kalau satu huruf saja, misalkan alif, maka itu jangan kita sebut makharijul huruf, tapi kita sebut makhraj huruf, makhraj harfu alif. Jadi ini kalau dilihat dari segi bahasa. Nah, kemudian kita lihat secara istilah. Jadi dalam dunia akademis itu harus memenuhi unsur secara bahasa dan secara istilah. Secara istilah, huruf itu, makharijul huruf maksudnya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana huruf itu keluar dari mulut kita. Baik dalam pengucapan maupun dalam bentuk huruf tersebut. Maka dalam ilmu makharijul huruf kita kenal yang disebut dengan 5 jenis. Berapa Bapak Ibu? 5 jenis. Langsung dihafalkan semuanya sama-sama. 5 jenis makharij, 5 jenis makharijul huruf. Yang pertama disebut dengan asy-syafatain. Apa Bapak Ibu? Asy-syafatain. Langsung dihafal. Ini mudah. Syafah. Syafah itu bibir. Kalau 2 berarti syafatain. Maka disebut dengan syafawi. Syafawi itu bibir.
Maka makhraj yang pertama itu adalah syafatain. Nah, yang kedua itu adalah halak. Halak. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab itu halqun atau bisa juga disebut dengan halak. Kalau asyafatan itu bibir, yang kedua itu adalah tenggorokan. Ini adalah jenis-jenis tempat keluarnya huruf ya. Bibir, tenggorokan, lalu lisan. Nah, lisan ini dari bahasa Arab juga tentu artinya lidah. Ini juga tempat keluar huruf. Kita hafalkan sama-sama. Asyafatain, halak, kemudian lisan, lalu yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga itu disebut dengan, makalah lihat halaman 3, di situ ada al-jauf. Al-jauf itu artinya yang kita kenal dengan rongga mulut. Apa Bapak Ibu? Rongga mulut. Lalu yang kelima yang terakhir yaitu al-khayshum. Al-khayshum ini bahasa Arab semuanya ya. Kita harus memang jangan alergi dengan Arab karena ini bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga ya. Kita latih, kita bagi pemula yang belajar bahasa Arab mengenal tajwid, mengenal Al-Qur'an tentu dengan bahasa Arab. Yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum itu artinya pangkal hidung. Nah, ini nanti kalau sudah belajar tentang huruf-huruf yang berkenaan dengan al-khayshum, huruf mim dan nun, dan tentu kita lanjutkan kepada bagian dari masing-masing jenis tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong Pak Admin nanti dilihat ya kalau terputus, nanti mudah-mudahan tidak terputus. Kita lanjutkan asyafatain. Asyafatain ini tentu dua bibir. Jadi ada 4 huruf. Kalau sebelumnya kita pernah belajar dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sekarang kita belajar dari tempat keluarnya. Jadi kalau 4 huruf itu tersebut, tentu yang kita kenal yang keluar daripada 2 bibir, itu yang pertama huruf fa. Kalau orang di Jawa Barat, ada sebagian yang kesulitan menyebut huruf fa, menyebutnya huruf pa. Nah, tapi ini tidak masalah, beda-beda daerah, beda karakteristik atau dialek dari tiap daerah. Tapi secara umum ketika kita lafazkan dengan sempurna makhraj huruf fa, maka itu mengeluarkannya dari makhraj 2 bibir. Sama-sama kita praktekkan. Fa. Fa. Ya, jadi fa itu misalkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban atau li'ila fi Quraisy. Setiap ada huruf fa maka itu dilafazkan dari dua bibir. Lalu yang kedua yaitu wawu. Nah, jadi wawu, kemudian ba yang ketiga, yang keempat adalah mim. Nah, tentu huruf ba dan mim itu dengan membungkam. Nanti insya Allah setelah ini kita praktekkan satu persatu bertahap, mohon bersabar. Yang kedua yaitu halak. Nah, sebelum kita praktekkan satu persatu hurufnya, kita kaji dulu teorinya. Halak ini secara bahasa itu artinya tenggorokan. Tentu ada 6 huruf. Huruf yang pertama yaitu alif atau hamzah, kemudian ha, kemudian ain, ghain dengan kha. Ini yang kita kenal dengan idhar halki ketika pembelajaran Tuhfatul Atfal sebelumnya. Insya Allah setelah kita belajar kitab Tuhfatul Atfal, kita juga nanti belajar Hidayatul Mustafid. Maka alhamdulillah yang istiqomah di grup ini dari tahun kemarin, jangan keluar grup, nanti kita masuk kepada kitab yang baru. Jadi kitab ulama ini sangat banyak sekali, dan khusus bulan depan insya Allah kita akan belajar tentang Hidayatul Mustafid. Ini ada daurah khusus. Mudah-mudahan semua jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah bukan hanya menguasai satu kitab saja, menguasai Al-Jazari, menguasai Hidayatul Mustafid, menguasai Hidayatul Sibyan dan sebagainya. Maka pelan-pelan insya Allah akan kita sampaikan secara bertahap. Baik, kita lanjutkan. Al-halak. Halak itu artinya tenggorokan. Ada 6 huruf. Yang pertama tentu ashqal halki, yaitu yang kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Lalu wasat, pertengahan, lalu yang selanjutnya itu adna. Adna itu dalam bahasa Arab itu paling bawah, atau dalam bahasa yang lebih mudah yaitu ujung. Nah, ini tentu nanti kita praktek dalam sesi terakhir dari Zoom ini insya Allah. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu yaitu lisan. Apa Bapak Ibu? Lisan. Ya. Lisan ini tentu ada 18 huruf, tentu dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Nah, ini yang agak panjang nanti, yaitu ada huruf dhad, ada sisi lidah atas, pangkal tepi lidah, ada yang huruf qaf yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Nah, insya Allah sebentar lagi kita praktekkan. Kita kaji teorinya dulu, yaitu ada pangkal lidah bagian tengah. Nah, ini juga pangkal lidah bagian tengah. Itu huruf kaf. Maka kalau kita menyebut akbar, Allahu akbar, jadi harus ada hamasnya karena sifat huruf kaf ini adalah ada
hentaan nafas, akbar. Nah, tapi jangan sampai kita baca juga tidak boleh juga. Jadi secukupnya, akbar. Jadi kalau kita takbir dalam salat, Allahu akbar. Jadi ada hentaan nafas sedikit. Kemudian ada tengah-tengah lidah, huruf ya, shin, dan huruf jim. Tentu ini harus kita praktekkan sebentar lagi dengan izin Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ujung lidah itu ada 12 huruf. Ada huruf lam, nun, ra, makalah halaman 2 ya. Kemudian kulit gusi atas itu ada huruf ta, dal, ujungnya lidah, runcing lidah ada huruf zai, sin, sod, huruf za, sa dengan dha itu gusi, melibatkan gusi. Tentu ini harus kita praktekkan sebentar lagi dengan izin Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mempraktekannya dari huruf alif sampai huruf ya, kita lihat dulu sifat-sifatnya. Nah, jadi apa arti sifat? Ini bukan sifat bahasa Indonesia ya. Sifat bahasa Indonesia tentu artinya pemarah, pemaaf, pendengki, penyabar, itu sifat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam istilah tajwid, sifatul huruf itu berbeda, bukan sifat-sifat secara psikologi. Sifatun, itu tentu yang dimaksud dengan sifatun ini adalah secara bahasa keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Tentu yang dimaksud di sini adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Sehingga ketika mempelajari sifatul huruf, kita akan bisa mempelajari lebih lanjut huruf yang keluar dari mulut itu sesuai dengan keaslian daripada huruf-huruf Al-Quran tersendiri. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan apa yang kita praktekkan. Maka dengan mempelajari sifat huruf, mempelajari makhraj huruf, insya Allah akan menjauhkan kita dari lahan. Apa Bapak Ibu? Lahan. Lahan ini dalam bahasa Arab artinya kesalahan. Ada yang disebut dengan lahan al-jali, kesalahan yang fatal, yang merubah makna. Nah, kita hindari. Ada yang lahan-lahan al-khafi, yang ringan. Mungkin hanya kesalahan sedikit, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau lahan jali, kalau disengaja, tentu artinya berbeda nanti. Misalkan contoh alhamdu, itu artinya segala puji. Kalau kita ganti dengan ha, maka menjadi alhamdu. Tentu artinya nanti kematian. Tidak mungkin Allah mati, Allah itu hidup selamanya. Selanjutnya contoh dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum. Itu kan la in syakartum. Kalau kita membaca dengan huruf shin dengan sifat tafassinya itu dengan benar, tentu nanti akan sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulnya. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita membaca dengan huruf sin, salah makhraj dan sifatnya, maka berubah maknanya. Terjadilah yang disebut dengan lahan jali atau kesalahan yang besar. Kalau MTQ itu bisa dikurangi nilainya sekurang-kurangnya. Jadi sakartum itu artinya mabok. Kalau kalian mabuk, kalau kalian minum minuman keras, mabuk, nanti Allah tambah nikmatnya. Tentu sangat jauh daripada syariat Islam. Masa minum arak akan bertambah nikmat. Nah, ini kesalahan jali maksudnya. Kalau kesalahan itu fatal dan menyebabkan perubahan makna. Contoh juga dalam Al-Baqarah banyak sekali itu. La'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 itu bisa kita lihat ada kalimat tashkurun. Wali utimma ni'mati wa la'allakum tashkurun. Wali tukabbirullaha wa ala ma hadakum wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di situ kalau ada huruf shin kita baca sin, nanti puasa itu, takbir itu akan menjadikan kita orang-orang yang mabuk. Nah, tentu ini jauh dari keinginan Allah. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang syukur. Maka kita harus terbiasa dengan huruf shin secara fasih, benar secara makhrajnya, dan benar secara sifatnya. Dan dalam kitab Hidayatul Mustafid, insya Allah bulan depan kita mulai, kita akan mempelajari hak-hak huruf. Jadi ini banyak sekali cabang daripada ilmu Al-Quran. Ada sifat huruf, ada yang disebut dengan makhraj. Dan bulan depan insya Allah kita akan mempelajari hak-hak huruf. Bagaimana memulainya, al-waqfu. Itu juga kita pelajari bulan depan insya Allah secara bertahap. Yaitu nama kitabnya Hidayatul Mustafid, karangan Syekh Muhammad Al-Mahmud. Baik, kita lanjutkan prakteknya hari ini. Silahkan Pak Admin tolong ditampilkan layar untuk latihan. Jadi silahkan yang ingin mencoba boleh dari rumah masing-masing. Nanti kalau ingin diperbaiki ya langsung dibuat videonya.
hamzah atau alif. Baik, bismillah, latihan sifatul huruf. Kita juga langsung makhrajnya kita kuasai. Yang pertama yaitu hamzah atau alif. Kita pernah belajar tentu tentang alif sebelumnya di majelis ta'lim ini, bahwasanya alif dan hamzah ini tentu makhrajnya sama. Tentu hamzah itu harus kita kenal, yaitu huruf yang kalau kita lafazkan dengan benar tentu berbeda dengan huruf ain. Jangan sampai kita samakan a dengan a. Baik, yang pertama huruf a, sama-sama Bapak Ibu, a. Ya, a itu makhrajnya itu dari aqsal halki, tenggorokan bagian bawah. Dengarkan saya, boleh langsung diikuti. A, bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita kirim juga videonya. Mulai dari a, i, u, ba. Saya baca terlebih dahulu. Boleh diikuti. A, i, u, ba. 1, 2, 3. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya, ini untuk melatih bagaimana daripada sifat-sifat huruf. Tentu ada sifat tertahan, jahar, ada rekhwah, ada istifal, lidah terhampar, ada infitah, rongga mulut terbuka. Jadi karena ini huruf yang tipis, maka jangan dibuat tebal. Contoh a, jangan sampai. Jadi huruf tipis ini ada mayoritas dari huruf hijaiyah itu huruf tipis. Ya, jadi jangan sampai kita membaca dengan tebal. A ini termasuk huruf tipis. Tentu makhrajnya yaitu tenggorokan bagian bawah. Kita lanjutkan. Huruf ba yaitu tempat keluarnya dari paduan bibir atas dengan bawah. Nah, jadi dalam bahasa Arabnya kita kenal dengan al-ba takhruj bintibaki syafatain ala ba'dihima. Jadi kita praktekkan langsung. Kalau teori mungkin sudah kita pelajari sebelumnya. Babi, bu, bab. 1, 2, 3. Babi, bu, bab. Nah, ini sifatnya kolkolah, maka jangan ditahan. Bab. Nah, jadi ada sifat kolkolah. Kolkolah itu artinya mantul. Nah, jadi bab. Bu, bam, bani, babana, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Ya, silahkan dipraktekkan. 1, 2, 3. Babi, bu, bab, bu, bam, bami, babana, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Alhamdulillah, barakallah. Semoga setiap huruf yang keluar menjadi pahala untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya huruf ta. Huruf ta ini keluarnya dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Baik, kita praktekkan langsung. Di situ ada sifat hamas, nafas berhembus. Contoh. Tati, tubat. Jadi ta itu bukan kolkolah ya, tapi hentaan nafas. 1, 2, 3. Tati, tubat. Nah, jadi ada hentaan nafas. Tutan, tani, tatna, minal, mutni, mati, tanita. Ya. Selanjutnya huruf sa. Ya, nanti dipraktekkan setelah kami kirim videonya ya. Insya Allah nanti ada videonya, semuanya bisa mengikuti dan mencontohnya. Selanjutnya huruf sa. Huruf sa ini adalah huruf yang tentu keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, jadi lihat di gambar itu bagaimana ada sifat nafas berhembus. Contoh. Sasi, boleh diikuti saya juga boleh. Sasi, subas, susah, sani, sas, naminal, mus, ni, masih, sanisa. Baik, alhamdulillah, barakallah. Huruf jim, tempat keluarnya dari pertengahan lidah dengan langit-langit atas. Ya, tentu huruf jim ini ada sifat qalqalah. Barakallah.
Sama-sama 1 2 3. Jaji jubaj juja jani jajana minal mujani majija janija. Barakallah untuk kita semuanya. Huruf H ini masih huruf halki, tenggorokan bagian tengah ya. Sifatnya di situ ada nafas berhembus. Jadi infitah, rongga mulut terbuka. Kita praktekkan langsung. Huruf H. Hahi hubah huhan hani hah naminal muh nimahihan haniha. Barakallah. Selanjutnya masih daripada huruf halki, huruf kha itu keluarnya jadi tenggorokan bagian luar dan sifatnya tentu sama, ada sifat hamas, rikhwah, isti'la. Kha khi khubakh khu khan khani khakh naminal mukh nimakhi khan khani kha. Barakallah untuk kita semuanya. Selanjutnya huruf dal, ini sifatnya qalqalah, tempat keluarnya dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kita praktekkan huruf dal. Dadi dubad duda dani dadana minal mudni madida danida. Barakallah. Selanjutnya serumpun dengan huruf dal yaitu zal, cuman makhrajnya ini dari tarfus sanayal ulia, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sifatnya jahar dan ini bukan qalqalah. Baik, kita lanjutkan. Huruf zal. Zazi zubaz. Ya, jangan kita baca baz, tidak boleh ya. Baz ditahan. Zuzani zaz naminal muzni maziza zaniza. Barakallah untuk kita semuanya. Selanjutnya huruf ra. Huruf ra ini tentu ini bukan qalqalah, sifatnya yaitu jahar, nafas tertahan ya. Ada sifat tawasus, ifsal, istifal, infitah dan izlaq. Tempat keluarnya dari mana yaitu ujung lidah bagian punggung dengan langit-langit. Contoh. Rari rubar 1 2 3. Rari rubar rurarani rarna minal murni marirarani ra. Alhamdulillah. Huruf za huruf atau kita kenal juga zai. Nah, itu tempat keluarnya dari tarfus sanaya sufla, ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Baik, kita praktekkan sama-sama. Huruf zai. Zazi zubaz zuzazani zaz naminal muz nimaziza zaniza. Baik, barakallah untuk kita semuanya. Huruf sin. Huruf sin ini keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Jadi ada sifat hamas di situ ya, bukan qalqalah. Baik, 1 2 3. Sasi subas. Jadi ada mengalir ya. Susanisas naminal mus nimasisa sanisa. Alhamdulillah. Huruf shin. Huruf shin ini keluarnya dari pertengahan lidah dengan langit-langit atas. Ini bukan qalqalah tapi ada nafas berhembus. Ada hamasnya, infitah. Kita praktekkan. 1 2 3. Syashi syubash syushani syash naminal mush nimashisha shanisha. Barakallah. Selanjutnya huruf sad.
Nah, ini bukan qalqalah ya. Sod itu hamas sifatnya. Jadi ada safir, suara desis. Tempat keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. 1, 2, 3. So, si, su, bas. Su, so, ni, sos. Naminal mus. Ni, maswi, so, ni, so. Alhamdulillah, barakallah untuk kita semuanya. Halaman 8 dibuka semuanya. Ini yang huruf yang sering kita baca dalam Al-Fatihah, yaitu yang keluar dari hafatul lisan. Jadi sifatnya itu ada itbaq, jadi istitolah ya, suaranya itu memanjang. Kalau tempat keluarnya huruf dot, ini dari tepi lidah dengan geraham gigi kiri maupun juga yang kanan. Kita praktekkan. Dadi, dubad. Dhani, dhadna, minal mud, ni, madhi, dhani, dha. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya huruf ta. Huruf ta ini tempat keluarnya dari ujung lidah. Nah, jadi dia bersamaan dengan pangkal gigi seri atas. Contoh, sifatnya itu ada jahar ya. Ini qalqalah, suara mantul. Qalqalah itu mantul. Tati, tu, bapa. 1, 2, 3. Tati, tu, bapa. Pupa, pani, papa, naminal mupa, ni, mati, pani, ta. Barakallah. Selanjutnya, kita selesaikan dulu. Huruf dha. Ini tempat keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sifatnya ada rikhwah, isti'la ya. Ismat, suara tidak lancar atau berat. Ini huruf tebal. Jadi khussadaqtin qid. Huruf dot ini termasuk huruf tebal. Sama-sama 1, 2, 3. Zal, zi, zu, baz. Zu, zal, zani, zaz, na, minal, muz. Ni, madhi, dhani, dha. Ya, sama-sama. Sekali lagi huruf dha ini karena agak susah. Huruf tebal ya. Dha, zi, zu, baz. Zu, zal, dhani, dhad, na, minal, muz. Ni, madhi, dhani, dha. Barakallah. Lanjutkan huruf ain. Nah, huruf ain ini masuk kepada huruf halki ya, huruf izhar kalau dalam hukum nun sukun. Tenggorokan bagian tengah. Sifatnya yaitu jahar. 1, 2, 3. Boleh ikuti saya. Ai, au, ba. U, an, ani, a'na, minal, mu, ni, ma'i, an, ani, a. Perlu Bapak Ibu ketahui, ain ini termasuk huruf tipis, maka sambil tersenyum, silakan senyum semuanya. Barakallah, senyum semuanya ya. Huruf tipis itu sambil tersenyum. Yang huruf tebal itu hanya kha, sad, ta, ghin, dha, qaf, dad. Selain 7 itu huruf tipis, usahakan tersenyum. Selanjutnya huruf ghain. Ini huruf tebal, maka harus ditebalkan. Keluarnya itu dari adnal halqi, dari tenggorokan bagian luar atau bagian bawah. 1, 2, 3. Ikuti saya. Ghari, bag. Ya, jangan bag ya, tapi bag ditahan. Ghugan, ghani, ghagna, minal, mughni, maghigan, ghani, gha. Ya. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa ini tolong Pak admin satu arah dulu nanti supaya fokus mendengar, nanti setelah ini baru praktek. Ya. Selanjutnya huruf qaf. Nanti kalau ada yang praktek setelah ini, setelah huruf ya, huruf qaf. Huruf qaf ini adalah huruf qalqalah, maka harus mantul.
Oh, fa dulu ya. Fa ya. Baik. Barakallah. Huruf fa dulu. Huruf fa Berisik Ustaz, kok berisik? ya. Ya. Jadi sudah sekarang huruf fa. Huruf fa ini tentu dari bibir. Kita praktekkan. 1, 2, 3. Di makalah fa fi fu faf fa fi fu baf fu fang fani faf na minal muf ni ma fi fang fani fa. Baik. Alhamdulillah. Huruf qaf. Qaf ini tentu dari pangkal lidah ya, dengan langit-langit atas. Huruf qalqalah juga, maka pantulkan. Sifatnya yaitu qalqalah dan juga jahar, nafas tertahan. Qaqiqubaq, sama-sama 1 2 3. Qaqiqubaq quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Barakallah. Tolong Pak Admin suara saja, suara saya saja supaya suara yang dari dari jalan tidak terdengar. Mungkin ada yang sedang di jalan. Huruf kaf. Huruf kaf itu tentu keluarnya dari aqsal lisan, pangkal lidah dengan langit-langit atas. Ya, kita praktekkan. Contoh kalau kita membaca Allahu Akbar, maka ada sifat hamas, nafas berhembus, akbar. Dan ini bukan qalqalah ya. Jangan kita ak, tidak boleh. Ak. 1 2 3 huruf kaf. Ikuti saya. Kaki kubak kanikak naminal muk nimaki kanika. Baik, alhamdulillah. Sedikit lagi. Huruf lam. Lalilubal. Ini huruf lam ini tempat keluarnya tentu dari ujung lidah dengan langit-langit di depannya. Sifatnya yaitu jahar. Lanjutkan. Lalilubal lulallalilal naminal mulni malilallanila. Alhamdulillah, bagus semuanya. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim ini Bapak Ibu keluarnya dari paduan bibir atas dengan bawah. Jadi mim, ma. 1 2 3. Ma mimu bam mumam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Barakallah. Huruf nun. Huruf nun ini tempat keluarnya tentu dari ujung lidah dengan langit-langit di depannya agak ke bawah. Jadi kita praktekkan langsung huruf nun. Nani nuban. Jadi sifatnya ini jahar ya, tertahan, bukan qalqalah. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu di sini makhrajnya keluar dari paduan bibir atas dengan bawah. Contoh huruf wawu ini wawi wubau, sifatnya yaitu layin ya, maka kita sebut dengan mat layin, lembut. Wawi wubau wawani wauna minal muni mawi wawani wa. Baik, 2 huruf lagi insyaallah selesai. Huruf ha. Huruf H ini keluarnya dari aqsal halki. Bismillah, kita lanjutkan huruf H. Jadi mohon maaf tadi terputus karena teknis sinyal dan karena Darul Hidayah ini di Kota Ponorogo jauh, maka mohon dimaklumi sinyalnya. Selanjutnya aqsal hidayah.
Aqsal hidayah yaitu aqsal halki ya. Aqsal halki yaitu tenggorokan bagian bawah. Makhraj huruf H, tentu ini sifatnya bukan qalqalah tapi hamas. Contoh, ha hi hu bah hu han hani hah na minal muh ni mahi han hani ha. Lalu yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya ini tempat keluar hurufnya yaitu dari pertengahan lidah dengan langit-langit atas. Tentu ini bukan qalqalah tapi masuk dalam sifat layin. Jadi tekanan suara lunak. Contoh, ya yu bai yu yai yani yai na minal muini mayi yai yani ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai. Barakallah untuk kita semuanya. Silakan siapa yang ingin mempraktikkan ya. Ibu mohon maaf terputus ya. Siapa yang ingin mempraktikkan sekarang? Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Susrawasi Ya, silakan dari daerah mana Ibu? dari Jakarta Timur. Barakallah Ibu. Silakan. Ibu coba pilih salah satu huruf dulu ya. Kalau 28 huruf nanti jam 10 kita ada pelajaran baru. Jadi supaya tidak terlalu lama. Coba Ibu ingin coba huruf apa Bu? Saya ambil huruf ringan sama huruf qalqalah ya. Ya, boleh. Silakan Ibu. Huruf ringan, huruf apa Ibu? Dari Jakarta Timur. Silakan Ibu. Ayu aja ya. Ya, huruf alif, hamzah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A I U ba U an ani a Terus? U an ani a an minal A'na. mu'minin. A'na minal. Saya ulang ya Ustaz. Ya, baik. Diulangi. Silakan Ibu. A I U ba U a ani a na minal mu'nima I an ani a. Baik, barakallah. Alhamdulillah Ibu. Huruf tipis ya, sambil tersenyum ya. Huruf tipis itu jumlahnya 21 Ibu ya. Jadi sambil tersenyum. Kalau huruf tebal itu khussodok tinkit. Lihat di makalah itu, makalah tajwid Tuhfatul Atfal itu ada. Yang huruf tebal itu silakan dipilih Ibu, huruf apa yang ingin dipilih? Huruf tebal? Off aja. Qaf ya. Silakan. Sifatnya qalqalah ya, silakan. Ya. Qoqiqu baq Ya. Qon qoniqoq na minal muqnima qiqon qoniqo. Ya, maqiqang itu gunakan ikhfa-nya juga Ibu ya. Nun sukun bertemu qaf berarti maqiqaqaniqa. Dalam ilmu tajwid itu kita kenal dengan ikhfa yang jauh, ikhfa yang ab'ad. Jadi ikhfa ini tentu ada yang dekat, ada jauh, ada pertengahan. Huruf qaf dan kaf ini masuk yang jauh. Ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Baik, silakan Ibu. Sudah bagus. Yang laki-laki boleh satu orang supaya adil, laki-laki perempuan. Tapi laisa lidzakari kahadzil unsa, ini bukan dalam wirasah ya. Ini bukan dalam wirasah tapi supaya adil, laki-laki satu, perempuan satu. Silakan Bapak-bapak, mungkin siapa? Pak Jupriyadi atau Pak siapa? Pak siapa yang ingin coba praktek? Di situ admin ada Pak siapa yang angkat tangan? Silakan langsung dicoba. Sebelum kita masuk jam 11 ini masuk tahfiz ya. Siapa? Pak Fauzan ya, silahkan Pak Fauzan. Barakallah, artinya kemenangan minal faizin ya, silahkan Pak Fauzan. Ingin huruf apa? Silahkan Pak Fauzan. Silahkan Pak Fauzan. Ya, malu. Ada yang lain mungkin Pak Admin, siapa yang angkat tangan di situ? Pak Riko? Pak Samsul, silahkan Pak Samsul. Pak siapa lagi? Pak Jupriyadi ada? Pak Abdullah Said. Silahkan Pak. Ya, silahkan Pak. Huruf apa Pak? Dot. Bapak dari mana? Daerah mana Pak?
Saya tinggal di Bogor. Ustaz. Barakallah di Bogor. Mudah-mudahan kita sampai di Masjid Taman Topi ya. Kita pernah di Masjid Taman Topi itu di Masjid Agung Bogor ya. Insya Allah nanti tahun ini kita ketemu insya Allah Pak di Masjid Agung Bogor Taman Topi insya Allah. Silakan Pak huruf dot. Dadidu bad Ya. dudan daniqatna Minal mudni. minal mudni madidan qanidan. Ya, perlu Bapak garis bawahi sifat huruf dot ini nafasnya tertahan ya. Jadi jangan sampai ada pantulan itu yang pertama. Dan ini adalah termasuk dalam huruf isti'la. Huruf isti'la itu berarti lidah terangkat. Jadi sesuai dengan makhrajnya yaitu hafatul lisan. Jadi tepi lidah dengan geraham kiri atau atas. Contoh dot. Coba silakan Pak praktekkan ayat ke-7 Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah ini termasuk mad lazim musaqqal qilmi jadi dipanjangkan karena ini huruf tebal maka langsung menuju huruf do dan harus sesuai dengan makhraj dan sifatnya yaitu suara tidak tertahan, lidah terangkat dan juga idbaq, lidah merapat ke langit-langit. Jadi ini disebut dengan idbaq. Nah, barakallah untuk kita semuanya ini yang harus kita pahami yang paling mendasar daripada makharijul huruf ini. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak salah lagi dalam melafazkan Al-Fatihah. Silahkan di Al-Fatihah dilihat di situ banyak sekali huruf-huruf yang kebanyakan kita salah. Misalkan an'amta, kemudian alhamdu, kemudian kalimat bismillah dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti akan ada video-video yang akan kita share pembacaan dengan benar dan insya Allah rekaman ini akan kita share di grup. Untuk tahap awal daripada makharijul huruf ini kita selesaikan dulu karena nanti jam 11 kita akan masuk kepada tahfiz. Maka untuk sementara kita akhiri dulu dengan diakhiri oleh admin dengan menutup Zoom. Nanti silahkan masuk lagi jam 11 kurang lebih akan kita masuk pelajaran baru karena ada pelajaran yang akan diikuti oleh peserta baru. Karena memang di sini ada kelas-kelas maka supaya tidak dempet yang ikut kelas tahfiz cara belajar dan mengajar tahfiz silahkan menetap di grup ini nanti masuk lagi jam 11 dan nanti insya Allah akan ada pelajaran qiraat Imam Ibnu Katsir yang kita share di grup dan bulan depan insya Allah kita belajar juga kitab Hidayatul Mustafid karya Syekh Muhammad Al-Mahmud. Barakallah, ini saja dari Allah memang terasa singkat sekali 1 jam itu kalau sudah dengan ilmu terasa singkat. Saya pun merasa sangat singkat sekali tapi apalah daya waktu kita bagi untuk berbagai macam ilmu, studi bidang berbagai macam ilmu pengetahuan di sini. Ada qiraat, ada tahfiz dan ini semua akan mempermudah kita dalam mengklasifikasi ilmu. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah kita berharap dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bersama seluruh pengurus admin. Mohon maaf Pak Riko Wara dan seluruh admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.